Selamat siang, kembali lagi bersama saya di channel ini, ya PIM. Dimana hari ini kita lagi di hari Minggu, tepatnya tanggal 26, ya 26 menjelang Imlek. Ya. Mungkin ada yang lagi liburan karena tanggal merahnya cukup panjang, mungkin yang lagi liburan atau yang lagi persiapan jalan-jalan untuk menjelang misi liburan panjang ini. Saya ingin melanjutkan di episode terbaru dari obrolan santai hari Minggu. Hari ini kita biasanya membahas motor listrik. Kali ini kita membahas kendaraan dari Citroen, yaitu kita punya line up baru kendaraan-kendaraan Citroen, dimana yang sudah ada itu kan untuk Citroen kita ada yang namanya C3 Aircross, kemudian ada yang listriknya di SC3 untuk electric full gitu kan. Nah, di sini kita ngobrol-ngobrol sedikit aja membahas beberapa dari produk-produk Citroen itu sendiri. Mungkin udah ada yang pernah lihat untuk produk dari Citroen C3 Aircross, mungkin udah sering lihat pameran dan lain-lain, udah tahu spesifikasinya gitu kan. Dan mungkin juga ada yang sudah tahu EC3 seperti apa kendaraannya, modifikasinya seperti apa. Karena di Citroen ini hanya satu varian tapi ada banyak pilihan gitu kan, dimana varian cuma satu dengan spesifikasi yang sama tapi pilihannya banyak. Bisa mau cari yang plus custom, yaitu custom itu plus aksesoris, atau hanya yang beda warnanya aja, yang tadinya satu warna jadi dua warna gitu. Dan nanti untuk di Puri nggak lama lagi kita akan punya namanya eksklusif dealer khusus untuk Citroen. Jadi kita nanti bisa lebih melayani dengan lebih baik lagi, lebih terukur dan lebih bagus gitu kan. Dan di dealer yang baru nanti juga sudah disiapkan tenaga-tenaga ahli dari teknisinya juga gitu, jadi lebih aman. Nah, kemarin sempat ada yang nanya, Citroen ini kan sudah lama hilang dari Indonesia, kemudian masuk lagi mempertanyakan bagaimana sih sebenarnya after sale-nya gitu kan. Kalau untuk after sales-nya Citroen sendiri ini kita sudah serius, karena kita secara global kita sudah ada di grup yang namanya Stellantis. Jadi grup ini sudah sangat besar dan sangat kuat, dan itu nggak cuma dari produk Citroen, dari beberapa produk lain seperti Alfa Romeo, seperti Fiat, Peugeot, Renault, kemudian dari kendaraan Amerika sendiri seperti Ram, seperti Jeep, itu sudah satu naungan dengan Stellantis. Jadi untuk pemasarannya sekarang lebih serius karena sudah difokuskan dan dibagi-bagi. Dan untuk yang pasar Asia atau Asia Tenggara atau Asia Tengah itu kita melalui Stellantis India. Jadi pemasarannya lebih cepat dan biayanya lebih murah. Kenapa? Jadi sekarang untuk produk-produk dari Prancis atau dari negara lain seperti Italia itu harganya bisa bersaing dengan produk-produk dari negara lain seperti itu. Dan di Indonesia sendiri kita masuk melalui jalur dari distributor yang ternama, yaitu Indomobil. Jadi APM-nya sini kita dari Indomobil. Untuk jaringan bengkel juga sudah banyak, dan juga kita sudah megang beberapa merek, jadi cukup namanya solid atau kredibel lah di dalam memasarkan sebuah kendaraan gitu. Jadi kita jamin untuk suku cadang dan lain-lain kita tersedia secara baik. Dan untuk perawatan juga untuk bengkelnya juga kita tersedia yang besar-besar, contohnya seperti kayak di Gading Serpong, Honda Kapuk, itu sudah ada. Dan nanti yang coming soon ada di Puri eksklusif. Nanti bisa datang ke Puri kalau memang jauh ke Gading Serpong atau Honda Kapuk gitu. Nah, mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan di kolom komentar aja ya. Jadi
Selain spare part dan lain-lain, Citroen ini juga menjamin dari kendaraannya gitu. Hanya Citroen yang berani ngasih garansi itu sampai 7 tahun. 7 tahun, kemudian kilometernya juga panjang, di 80.000 sampai 200.000. Yang paling pendek pun aja cuman sampai 50.000, itu jarang gitu kan. Rata-rata dia 7 tahun. Hanya paling pendek itu kalau di kendaraan listrik itu hanya di perawatan dan kendaraan, karena kan diutamainnya di baterai. Seperti EC3 kita diutamain di baterai, jadi kita untuk garansinya kita panjangin itu di baterainya selama 7 tahun. Biar benar-benar mengcover kendaraan tersebut selama pemakaian di atas 5 tahun gitu. Dan kemudian kalau memang masih ada yang bingung mengenai cakupan bengkelnya, showroomnya, itu kita sudah tersedia di hampir seluruh kota besar Indonesia maupun kota-kota yang agak kecil. Kita sudah tersedia karena kan jangkauan mobil cukup luas, baik dari bengkel dan dealernya maupun merek-merek yang mereka pegang sebelum Citroen, seperti itu. Dan untuk yang kategori produk premiumnya kita juga ada. Mungkin banyak yang bertanya kenapa sih Citroen masukin produknya yang seperti C3 Aircross, kemudian kayak EC3 dengan harga yang dibilang bisa bersaing dengan produk-produk lain. Kita juga punya produk premium yaitu di C5 Aircross. C5 Aircross untuk listriknya ada EC4. Dan itu kenapa premium? Karena itu langsung kita ambil dari Stellantisnya Europe. Jadi itu desain dari Europe-nya sendiri gitu. Karena standarnya dia agak tinggi dan juga biaya pengirimannya agak jauh, makanya harganya agak mahal dengan kelengkapan fitur yang pada mobil modern pada umumnya, seperti itu. Di Citroen ini secara kendaraan memang untuk yang produk yang kita hadirkan di Indonesia itu untuk C3 Aircross maupun EC3 itu boleh dibilang untuk sistem suspensi atau kenyamanan ruangnya itu masih sama. Mungkin masih ada beberapa orang yang dulu pernah make Citroen yang sebelumnya, suspensinya bagaimana, terus kemudian kenyamanannya bagaimana, itu masih sama. Hanya sistem dari suspensinya berbeda dengan sistem yang dulu. Kalau yang dulu itu kan kita pakai namanya sistem hydraulic pneumatic. Sekarang diganti dengan per yang biasa, yang standar pada umumnya, tapi dengan settingan khusus dari Citroennya sendiri. Jadi nggak akan ada perubahan banyak walaupun beda dari materialnya, seperti itu. Dan ini juga kita untuk suspensinya benar-benar bagus. Yang sudah kita alami selama saya trial sendiri, itu kita sudah mencoba di beberapa jalanan, baik yang halus, yang kasar, tanjakan maupun turunan dan lain sebagainya, itu cukup bertenaga mobilnya. Kemudian suspensinya cukup nyaman, jadi mobil itu tidak bergoyang-goyang terlalu bagaimana kan, tapi tetap nyaman gitu. Jadi di dalam tuh kabin tetap tenang walaupun jalanan banyak bergelombang dan lain-lain. Sungguh luar biasa sebenarnya mobil itu ya. Cuman memang banyak masih meragukan seperti after sales tadi itu. Tapi kalau saya dari pribadi, after salesnya sudah dijamin aman. Kemudian ada yang tanya kenapa sih Citroen yang masuk Indonesia itu dari India, bukan dari Prancis langsung. Nah, ini kan sudah ada kebijakan dari Stellantis Group-nya sendiri gitu. Stellantis Group-nya itu sudah membagi dari 4 wilayah gitu kan, dari Asia, Eropa, Amerika Tengah, Amerika Latin, itu sudah ada grupnya masing-masing. Nah, kita kan masuknya di kawasan Asia, regional Asia itu kita mengambil dari India gitu.
Jadi selain kita mempersingkat jarak pengiriman, kemudian juga kita mempersingkat namanya produksinya gitu kan. Dari produksinya, pendistribusian spare partnya kita juga dipersingkat, jadi bisa lebih tercover dengan lebih baik. Makanya harganya bisa lebih tertekan karena kan memang jadi lebih murah gitu kan, daripada kita ngambil dari Eropa yang jauh sekali, biayanya mahal dan lain-lain, padahal dengan komponen yang sama, tipe yang sama tapi jauh lebih mahal gitu. Karena bukan dari kitanya yang mau ngambil dari India, tapi memang diharuskan itu dari India untuk kawasan Asia. Kecuali kita memang negaranya masuk di kawasan Eropa, pasti ngambil dari Eropa seperti itu. Jadi nggak usah khawatir namanya untuk build quality-nya, kemudian dari durability-nya, itu semua di under control oleh Citroen Prancisnya gitu kan. Hanya pendistribusian dan hanya beberapa komponen yang dirakit di India tersebut, termasuk dari assembly-nya gitu. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut bagaimana takutnya nanti jadi aneh dari produksi sana, tapi enggak, semua sudah di under kontrol quality-nya dari Prancis seperti itu. Kemudian mungkin ada yang masih tanya-tanya, kadang ada yang ragu gitu kan, Citroen ini kedepannya akan lama nggak sih di Indonesia, atau hanya seperti dulu beberapa tahun hilang, kemudian kayak zamannya Peugeot juga nggak lama hilang, kemudian kayak modelnya Renault nggak lama ya hilang gitu kan, terus habis hilang spare partnya nggak bisa dicari, susah gitu kan. Kalau di Citroen ini sekarang karena kita sudah gabung dari grup Stellantis itu, jadi boleh dibilang nggak seperti itu lagi gitu. Malah kemungkinan akan kembali lagi tuh merek-merek seperti Fiat, Peugeot, Renault dan lain-lain, karena sudah dikondisikan dari kendaraan tipikalnya, dari spesifikasinya, dari harganya itu untuk khusus regionalnya Asia. Jadi sudah benar-benar namanya mantep lah gitu, nggak akan ada namanya selisih harga yang terlalu jauh dari Eropa ke Asianya, karena kan memang mata uang dari nilai tukarnya juga kan agak jauh tuh kalau dari Asia ke Eropanya, makanya kita dari ambil ke regional gitu. Itu sudah umum sekarang dilakukan karena kan persaingan juga mulai ketat dari banyak-banyak merek negara, terutama dari negara China yang boleh dibilang mobilnya speknya bagus dengan harga yang nggak terlalu mahal gitu. Makanya kita mensiasatinya seperti itu, dan itu kebijakan dari Citroen Global, bukan dari Citroen Indonesia gitu. Dan nanti juga sekedar info, kita juga nanti akan ada Citroen yang C3 manual. Mungkin sebelumnya pernah keluar tahun 2022 atau 2023 atau Citroen manual, kan stoknya kosong. Nah, sekarang masuk lagi ini kita ada penawaran 200 unit pertama dapat 6 airbag dan dapat voucher bensin 10 juta. Itu lumayan banget dengan harga kendaraannya yang nggak terlalu mahal, dari start 189.900.000 rupiah untuk yang one tone dengan garansi 1 tahun selama 40.000 km. Jadi boleh bilang ini mobil suspensi nyaman, kabinnya bagus, kedap juga, dengan harga yang di bawah 200 juta ya kan. Jadi bisa ada pilihan nih yang mau cari mobil pertama, bingung, merek ini udah banyak yang make, bosen, terus pakai merek ini udah ya gitu-gitu aja gitu kan. Ini ada varian baru dari Citroen C3 namanya, C3 manual. Tuh yang masih suka manual, ada lagi manual. Kemarin nanya, Mas ini matic semua ya, nggak ada manualnya? Tuh sekarang udah ada manualnya, jangan tanya ada matic lagi, manualnya dulu aja gitu kan. C3 nya ada manualnya, garansinya ada, kemudian bengkelnya ada, harganya juga di bawah 200 juta tuh. Kalau mau yang
Matic-nya pakai C3 Aircross tipe SUV. Bangkunya ada banyak, 7 seater. Daripada pakai mobil-mobil yang umum kan ini pakai Citroen, beda. Prancis. Pertama, bodinya gagah. Bukan bodi sih. Bodinya kuat tuh, tampilannya gagah. Ringnya udah 17, dari samping kelihatan kayak apa namanya? Mini Cooper. Dari depan kayak Land Rover. Udah kurang apa lagi coba. Mobil Eropa harganya di bawah 300 juta. Malah yang manual di bawah 200 juta. Tuh. Mungkin kalau memang masih bingung-bingung atau masih ragu, datang aja nih ke showroomnya. Kita ada di Citroen Puri Indah. Ada. Nanti di dalam tinggal main aja, tanya-tanya. Ada salesnya kok. Salesnya juga ganteng-ganteng, cakep-cakep. Ganteng sama cakep sama ya? Ya sama. Ada yang cantik-cantik juga. Tuh, bisa tanya-tanya. Nanti bisa tanya, bisa test drive juga. Dan cuma di Citroen yang memberi layanan test drive itu sampai seminggu tuh. Seminggu, kurang apa lagi seminggu dipinjemin, cuma modal KTP sama SIM udah bisa pakai mobil Citroen kemana aja bisa ngerasain kan. Jadi boleh dibilang Citroen ini serius masuk kembali ke Indonesia. Memang kita lagi membangun namanya ekosistem yang lebih bagus supaya kita eksistensinya lebih awet kayak produk-produk yang sudah ada saat ini gitu kan. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Kalau memang masih banyak ditanya, tinggal ketik di kolom komentar aja, nanti saya jawab. Saya juga sendiri di sini bisa melayani penjualan juga gitu kan. Jadi kalau memang bingung ya tanya aja di kolom komentar gitu kan. Kalau memang mau ketemu saya bisa, saya Chris di nomornya di 0877 7568 0578. Nanti bisa BWA kita chat gitu. Mungkin saat ini sekian dulu kali ya. Ini udah cukup sore, kameranya mulai gelap, ada pantulan dari matahari kayaknya itu tuh kan, tuh agak gelap. Tadi agak bagus karena matahari ini kan kaca jadi memantul. Ya maklum karena ini pakai videonya dari handphone langsung, jadi ya hasilnya seperti ini gitu. Dan suaranya mungkin kalau kurang kenceng, tapi ini udah paling kenceng sih, udah ngotot nih. Jadi biar biar kedengeran, biar tersampaikan dengan baik. Dan sebelumnya terima kasih yang sudah subscribe atau berlangganan di channel saya, dan yang belum di subscribe aja biar lebih bagus nanti channelnya, dan kita akan lebih banyak ulasan kendaraan-kendaraannya, karena pasti nanti di Puri ini akan lebih banyak terutama Citroen nanti model-model baru gitu kan. Nanti saksikan aja, mungkin kalau mau datang di IMS kita juga hadir di IMS tuh, nanti bisa lihat mungkin ada produk-produk baru seperti ini, bocoran aja kayak Citroen Basalt yang sebelumnya sudah tampil di Jakarta Auto Week, kita tampilkan lagi. Dan nanti bisa dilihat-lihat juga menyeluruh, nggak cuma di luar, sampai dalam bisa dilihat. Dan juga nanti kita hadirkan juga untuk yang C3 Aircross yang customnya, kemudian C3 yang customnya, dan C3 manual yang customnya seperti apa. Kalau misalnya mau di customisasi, mau dimodif seperti apa sih enaknya, ini kita kasih contohnya situ, kita pajang kayak yang sebelumnya kan ada tuh seperti itu. Dan terima kasih, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ciao.